Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita beribadah live streaming seperti biasanya. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan pada saat ini beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah ibadah rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita muliakan Tuhan melalui ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani metodis kita nomor 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 22 ayat 1 sampai 3. Hallelujah.
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Ini saatnya kita jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Terkadang karena keinginan dari kita, hasrat kita untuk memiliki sesuatu, bahkan untuk memenuhi kebutuhan kita seringkali melakukan dosa-dosa. Di saat ini, di kesempatan pada saat ini, marilah kita mengakui dosa kita, karena dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani metodis nomor 75 ayat 1 sampai 3. Kita akan memuji Tuhan melalui pembacaan responsorial. Untuk itu jemaat-jemaat akan undang untuk bangkit berdiri.
Responsornya kita terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan mulai ayat yang pertama, kemudian dilanjutkan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pada ayat yang ke-6 kita bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di padanya hijau, ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan kepalaku, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Sebagai umat pilihan Tuhan dari segala gereja dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangun pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat lain persilakan dulu. Kita akan masuk ke warta gereja. Warta gereja kita minggu ini yaitu untuk pelayan kebaktian untuk minggu depan, di mana pelayan kebaktian pengkhotbah Bapak Pendeta Paskota pun liturgis Bapak Speaker J. Munte, Singer R. Simanjuntak dan M. Rumapea, pemain musik Ibu Air Senipa, doa siapa Speaker dari Cibro. Untuk warta keuangan dan warta lainnya bisa kita lihat di warta kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita untuk kehidupan kita ke depannya. Di saat ini kita masih diberikan kesempatan meminta kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, permintaan kita kepada Tuhan, kita kembali memuji Tuhan terlebih dahulu dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 94 ayat 1 sampai 3. Oh,
surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Glory bagi-Mu ya Allah Bapa kami yang berada di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kasih berkat Tuhan kami bisa berdiri di rumah-Mu yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama-Mu karena kasih Tuhan begitu besar kepada kami. Biarlah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu seluruh umat dunia ini. Kami yang pada saat ini dilanda ketakutan, dilanda rasa kesedihan, dilanda rasa kelaparan, dilanda semua yang gusar dalam hati kami. Kami mau ya Tuhan, kuatkan iman dan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang hina, kami manusia yang penuh dengan dosa. Hampir setiap hari kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, tapi kami terus menerus lupa dan melakukan dosa itu. Kami memohon Tuhan, ampunkan dan kuduskan, supaya apa yang kami panjatkan doa-doa ini kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya. Tuhan mendengar, Tuhan memberkati kami setiap umat-Mu yang ada berada seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Inilah ibadah kami Tuhan, ibadah yang kami lakukan melalui live streaming. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada saudara-saudara kami, jemaat khususnya jemaat Metodis Maranatha yang kehilangan pekerjaan, yang dilanda sakit, yang tidak memiliki makanan, yang tidak mempunyai segala sesuatu, mempunyai rasa gelisah di hati. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan mencurahkan Roh yang suci, sehingga hati dan pikiran kami tetap satu memuliakan nama Tuhan saja. Kami manusia yang lemah Tuhan, kami tidak sanggup berdiri tanpa Tuhan di sisi kami. Banyak cobaan yang datang kepada kami. Engkau tahu Tuhan, di masa-masa sulit ini banyak pikiran yang merusak hati kami, sehingga kami lupa akan kebenaran firman Tuhan. Kami lupa akan perintah Tuhan. Kami lupa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami lupa berdoa syafaat. Kami lupa mengucapkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan Bapa yang berada di surga. Kami memohon ampun Tuhan. Kami manusia yang lemah, kiranya Tuhanlah yang mengampunkan dosa kami. Kami berdoa Tuhan kepada jemaat-jemaat kami yang ada sakit, Bapak Yesus Minggu Chelsea, khususnya Ibu Sri Tomah baru rumah hijau yang berada di rumah sakit AstraZeneca. Biarlah oleh bilur-bilurnya Tuhan menjamah ibu ini. Biarlah di masa yang sulit ini Tuhan merawat dan memulihkan ibu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Begitu juga kami berdoa pada seluruh jemaat yang Maranatha Mangsang yang saat ini berada di rumah yang menyaksikan live streaming. Biarlah Tuhan mengetuk hati pintu mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak gelisah dalam hati mereka, sehingga mungkin di minggu-minggu yang lalu mereka lupa akan berkat akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengingatkan mereka, Tuhan yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami yakin dan percaya jika anak-anak-Mu mempunyai iman yang sebiji sawit, Tuhan senantiasa beserta mereka di dalam rumah mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Begitu juga kami berdoa gereja kami Tuhan, program-program majelis dan speaker, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi keluarga ini. Apapun usaha dan pekerjaan mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, terutama kepada pemimpin gugus depan COVID-19. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati dokter, para medis,
yang maju di depan untuk melayani orang yang sakit. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak mempunyai mental untuk mengabdi kepada negara, tapi biarlah Tuhan, kami yang percaya kepadamu senantiasa berada di rumah. Biar kami mendukung pemerintah. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak memiliki apa-apa, tapi Tuhanlah yang memberi berkat kepada para medis, tentara, perawat, dan telah berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kami tidak tahu ya Tuhan kapan ini berakhir, tapi kami berharap dan memohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus. Kami memohon Tuhan, kami manusia lemah. Kiranya Tuhan yang mengangkat sakit penyakit ini. Kami yakin dan percaya seluruh dunia memohon kepada Tuhan. Kami memohon ampun, kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan curahkan kepada kami. Biarlah kami bisa beraktivitas sejenak, bisa memuji memuliakan nama Tuhan, bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kami. Kami tahu Tuhan, kami imam di tengah-tengah keluarga kami. Berilah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa khususnya Presiden kami, Bapak Jokowi Widodo. Kami tahu ya Tuhan, Bapak ini terlalu banyak bekerja untuk rakyat. Kiranya Roh Kudus pula yang mencurahkan berkat bagi dia. Roh Kudus pula yang memberi hikmat kebijaksanaan seluruh jajarannya, baik menteri, camat, gubernur, lurah, biarlah mereka bekerja saling tolong-menolong. Kami mau berdoa seluruh bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia Tuhan. Tuhanlah yang memberi jalan keluar dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kurang sempurna, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini saatnya yang kita tunggu-tunggu, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Begitu juga jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mengumpulkan persembahan, masukkan ke dalam amplop, bisa diantar langsung ke gereja hari ini dan paling lambat hari Jumat. Bapak sertai Bapak yang baik, pada saat ini Bapak kami ingin mendengarkan sabdamu, tapi sebelumnya kami akan bernyanyi dulu dari buku nyanyian nomor 101 ayat 1 sampai 3. Terima kasih.
dan kami persembahkan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Bapa, berkatilah persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan-persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati seluruh umat. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong berkati dan urapi setiap kami, agar kami boleh dilawat oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di rumah, mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-42, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka supaya semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan akan menunjukkan mereka kepada orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana jemaat mula-mula yang dijadikan menjadi dasar bagi persekutuan yang sesungguhnya, gereja yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami peristiwa yang membuat mereka terguncang, membuat mereka ketakutan, membuat mereka terkumpul. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan bahwa di dalam ayat ini, di dalam perikop ini, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus sudah menjadi orang-orang yang survive, orang-orang yang sangat luar biasa. Dan kita melihat beberapa fakta yang ada di dalam perikop ini. Yang pertama, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Mereka menjadi pengkhotbah yang luar biasa.
memberitakan Injil, ketika Petrus berkhotbah, ketika mereka membangun persekutuan mereka, ada 3.000 jiwa yang pada saat itu percaya dan mengikut dan menerima Injil. Fakta yang kedua, mereka melakukan itu tidak di dalam gereja, tapi justru mereka bertumbuh, tapi justru mereka mengalami kemajuan, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa adalah ketika mereka bersekutu di rumah. Tapi Bapak Ibu Saudari, bagi kita yang saat ini beribadah di rumah, bagi kita tantangannya banyak. Betul enggak? Tantangan sangat banyak. Apakah kita bisa beribadah seperti biasanya kita lakukan di dalam gereja? Inilah tantangan bagi kita sekarang. Mungkin di rumah kita sambil selonjoran, ya, sambil selonjoran. Mungkin alasan kita tidak punya kuota. Mungkin sambil buka kaos pakai kaos kutang saja. Ada banyak tantangan yang kita dapati saat kita beribadah di rumah. Tetapi tidak dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pernah gagal. Mereka pernah mengalami situasi yang penuh dengan ketakutan. Mereka pernah mengalami yang namanya kegalauan, kebimbangan, ketidakyakinan akan diri mereka sendiri. Tetapi situasi itu berubah. Mereka menjadi orang-orang yang survive. Mereka menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga rindu jemaat jadi Maranatha Mangsa menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Amin. Jadi peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Kristus dan Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Justru setelah situasi itulah mereka dibentuk, mereka diajar menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Kita memperhatikan bahwa setelah peristiwa ini, murid-murid dan rasul mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Bukit Zaitun. Mereka tidak mau berlama-lama meratapi, mereka tidak mau berlama-lama untuk terus berada dalam situasi ini. Mereka meninggalkan itu. Segera mereka mengambil keputusan untuk segera mendirikan, mengadakan persekutuan. Ini yang menjadi cikal bakal, ya, cikal bakal yang kuat, cikal bakal yang membuat mereka menjadi orang yang luar biasa. Mereka tidak mau tinggal dalam kesedihan, mereka tidak mau larut dalam kesedihan, mereka tidak mau larut dalam kegalauan. Tapi mereka mengambil keputusan, mereka meninggalkan Bukit Zaitun, mereka segera menyusun kekuatan mereka. Mereka mengatur ulang formasi murid-murid.
dan jemaat mula-mula. Yang menjadi kekuatan mereka adalah ketika mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan kekuatan mereka, Bapak Ibu Saudara, adalah pada firman yang diajarkan, firman yang dipelajari. Jadi Bapak Ibu yang disuruh, maka selalu diingat, ya, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, setiap hari ada waktu kita untuk membaca firman. Setiap waktu ada bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman. Apa yang mereka lakukan? Bertekun. Saya tertarik dengan kata bertekun ini, Bapak Ibu yang kasih. Kata bertekun ini dalam, saya suka pakai bahasa Bataknya, ya. Bertekun di sana dikatakan menggunakan kata marsihot. Tahu marsihot enggak? Ya. Makuti, ya. Contohnya ya, contoh seperti di gambar. Jadi kalau dulu di kampung ibu-ibu, ya, kalau ke ladang, ya. Jadi ini namanya marsihot. Jadi ini bisa tetap tidak jatuh, ya, tidak jatuh. Walaupun mereka berjalan, walaupun mereka setengah berlari, tapi apa yang mereka junjung itu tidak jatuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marsihot berarti artinya tetap tidak jatuh, tidak oleng, walaupun mereka berjalan, tetapi apa yang mereka junjung itu tidak jatuh. Jadi ini yang terjadi pada jemaat mula-mula, bahwa mereka bertekun artinya mereka tetap konsisten, ya, mereka tetap konsisten untuk hidup di dalam firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi apapun yang sedang menerpa hidup kita pada saat ini, kita harus bisa tetap bertekun. Marsihot tetap bersungguh-sungguh sampai pada tempat yang sudah ditentukan. Rutin, tidak kadang-kala, ya. Kalau lagi mood baru baca firman Tuhan. Kalau tidak mood, lupakan firman Tuhan. Saya sadar Bapak Ibu, situasi ini tidak mudah bagi kita. Situasi ini tidak mudah bagi kita, tidak gampang bagi kita. Tapi bukan berarti ketika situasi ini tidak mudah atau sulit bagi kita, lalu kita tidak bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Justru bagi saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa inilah saatnya bagi kita. Ini saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada waktu yang banyak bagi kita, Bapak Ibu, untuk boleh belajar firman Tuhan. Ada banyak fasilitas yang bisa kita miliki sekarang ini. Tidak dengan seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu hanya khotbah sekali, tapi kalau sekarang di tangan kita ada berbagai banyak fasilitas yang bisa kita pakai untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat persekutuan mereka menjadi kuat, persekutuan jemaat mula-mula itu menjadi survive, adalah karena ketekunan mereka pada pengajaran rasul-rasul. Apakah pada saat itu tidak ada orang-orang yang hebat, tidak ada orang-orang yang pintar? Saya percaya
Mari kita belajar untuk tekun mempelajari firman Tuhan. Itu kekuatan mereka yang pertama. Lalu yang kedua yang mau kita lihat adalah persekutuan yang hidup itu ditunjukkan dengan ketika mereka sering berkumpul, tetap bersatu, saling menolong, makan bersama. Dan inilah yang menjadi kekuatan kedua. Ya, kekuatan kedua yang menjadikan jemaat mula-mula menjadi jemaat yang sangat luar biasa. Ketika mereka sering berkumpul, tetap bersatu, saling menolong, makan bersama. Lalu, bagaimana dengan kita? Kalau dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa tetap bersatu dengan kita mendirikan misbah keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Karena kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita bersatu memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, Tuhan pasti akan memberkati kita. Justru kita harus berhati-hati dengan ini, Bapak Ibu dan Saudara. Berhati-hati dengan hal-hal yang bisa merusak persekutuan. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa jemaat mula-mula persekutuannya begitu luar biasa. Hati-hati, sikap acuh tak acuh, iri hati, kebencian, ketidaksenangan, gosip, fitnah, kemunafikan, kata-kata yang menyakitkan hati, saling mendendam. Ini bisa merusak, menghancurkan persekutuan yang diinginkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur bahwa sungguh alangkah baik dan indah jika saudara hidup rukun dan damai. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat-Nya. Dan jemaat mula-mula sudah mengalaminya. Jemaat mula-mula sudah memetik buahnya. Murid-murid yang tadinya mengalami kegagalan, mengalami kegalauan, tapi justru mereka menjadi orang-orang yang survive, menjadi orang-orang yang hebat, penginjil-penginjil yang luar biasa. Lalu kekuatan yang ketiga adalah persekutuan doa yang menopang sebuah kegiatan pelayanan dan juga kehidupan jemaat. Doa mereka sangat kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ya, dia selalu punya tim doa yang kuat. Siapa yang menjadi tim doa di tengah-tengah keluarga? Siapa yang mau menjadi tim doa di tengah-tengah gereja? Ini apa? Kalau seksi doa, tim doa ini apa? Bagian yang sering dihindari orang. Ya. Kenapa? Karena kalau di kehidupan doa dia harus konsisten. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, saya rindu jemaat GBI Maranatha Tangsel, mari kita terus menjadi orang-orang yang suka berdoa. Sebab doa adalah kekuatan jemaat mula-mula. Mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka yang belajar firman Tuhan dengan ketekunan. Mereka disukai banyak orang. Apa yang membuat mereka disukai oleh banyak orang? Kalau di situ dikatakan semua orang, karena saya percaya Bapak Ibu
dari semua orang di dunia ini, bahkan dari semua orang di sekitar kita. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Tapi di sini dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Disukai oleh karena apa? Oleh karena kehidupan persekutuan mereka yang sangat luar biasa. Disukai oleh karena hidup mereka sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Mereka menjadi kesaksian yang tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari semua itu, apa yang sangat penting supaya persekutuan itu menjadi persekutuan yang hidup, yang paling penting adalah ketergantungan kita pada Roh Kudus. Sebab jika tanpa penyertaan Roh Kudus, jika tanpa kekuatan Roh Kudus, maka semua yang terjadi pada jemaat mula-mula, saya tidak percaya itu tidak bisa terjadi. Kejadian mukjizat yang sangat luar biasa yang boleh terjadi dilakukan oleh para murid-murid itu, semua karena Roh Kudus menyertai mereka. Mereka sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus karena peristiwa ini terjadi setelah mereka menerima urapan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, pada saat-saat ini, dalam situasi yang membuat kita mengalami banyak keterbatasan, hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kita, mari kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan menghibur kita, Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang survive dalam situasi yang sulit, survive dalam situasi yang membuat kita bingung, mungkin stres, tertekan. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa menjadi orang-orang yang survive di dalam hidup ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat. Ya Tuhan, pakailah kami, urapilah kami, agar kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh berkat Roh Kudus, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan, kami mau mempertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa. Tolong kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan meresponi kebenaran Tuhan dengan ujian kita nomor 122 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jemaat semoga untuk kita boleh bangkit.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus. Itulah kiranya